Berawal dari SK Penlok Gubernur Jateng, kini terus berproses, dan kantor pertanahan kabupaten kota sudah menyusun Satgas. Nah, apa tugas Satgas? Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Masih terkait dengan penjelasan dari petugas PPK Jalan Tol Jogja Bawen, sebagaimana yang sudah saya muat dalam konten saya sebelumnya, yaitu penjelasan melalui WA. Saya tertarik untuk melihat lebih jauh alur proses pembebasan lahan untuk Jalan Tol Jogja Bawen, khususnya yang terkait dengan tugas dari Satgas A dan Satgas B. Untuk itu, dalam konten kali ini saya akan membahas secara spesifik apa tugas dari Satgas A dan Satgas B dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dari PP nomor 19 tahun 2021. Untuk itu nanti akan saya bacakan lagi poin-poin penting WA dimaksud, khususnya yang terkait dengan tugas Satgas A dan Satgas B saja. Dan nanti akan saya bikinkan alur prosesnya secara singkat menurut yang saya pahami, supaya nanti kita yang akan berhubungan dengan Satgas A dan Satgas B itu bisa menyikapi secara tepat ketika petugas dari Satgas A dan Satgas B tersebut nanti bertugas di tempat kita masing-masing. Untuk itu selamat mengikuti. Saya akan bacakan WA dari petugas PPK Jawa Tengah tersebut, khususnya yang terkait dengan alur proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Jogja Bawen. Nah, ini WA-nya dimulai di alinea yang ketiga ini. Menindaklanjuti selesainya masa pengumuman penetapan lokasi gubernur, maka Kementerian PUPR mengajukan surat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil BPN Prov Jawa Tengah pada bulan Mei 2022 dan Kepala Kantor Wilayah ATR _BPN telah menerbitkan pendelegasian penugasan pelaksanaan pengadaan tanah dari Kanwil BPN Prov Jawa Tengah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang pada tanggal akhir Mei 2022. Masing-masing BPN, Kabupaten, Kota, masing-masing telah memulai persiapan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dengan tahapan yang akan dilalui secara umum sebagai berikut. 1. Penyusunan tim pelaksana pengadaan tanah, Satgas A dan Satgas B. Kedua, pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pembebasan lahan. Nah, dalam konten YouTube saya kali ini, saya akan berfokus pada penyusunan Satgas A dan Satgas B. Nah, kalau kita lihat dari WA tadi, WA petugas PPK tadi, semua bermula dari SK Penlok Gubernur Jawa Tengah. Ya, jadi berdasarkan SK Penlok Gubernur Jawa Tengah, kemudian Kementerian PUPR menerbitkan SP3T. Ini SP3T ini singkatan saya sendiri, yang kepanjangannya adalah Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Nah, SP3T itu dikirimkan kepada Kanwil BPN Jateng. Ya, jadi dalam hal ini Kanwil BPN Jateng menerima surat SP3T dari PUPR, Kementerian PUPR. Selanjutnya, dari sini Kanwil BPN Jateng menerbitkan SP4T atau Surat Pendelegasian Penugasan Pelaksanaan Pengadaan Tanah. SP4T itu dikirimkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyusun Satgas A dan Satgas B. Ya, jadi kalau
kita lihat dari WA tadi, maka prosesnya seperti itu. Nah, yang akan saya bahas dalam konten saya ini adalah apa sih tugas Satgas menurut PP nomor 19 2021 ya, atau peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di sini saya akan bacakan yang pasal 58. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dalam waktu paling lama 5 hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan tanah. Kemudian ayat 2, satuan tugas sebagaimana pada ayat 1 terdiri dari A. Satuan tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah. B. Satuan tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. 3. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk satu satuan tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. 4. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Paragraf 3. Inventarisasi dan identifikasi. Pasal 59. Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan A. Penyusunan rencana jadwal kegiatan. B. Penyiapan bahan. C. Penyiapan peralatan teknis. D. Koordinasi dengan perangkat kecamatan dan lurah, kepala desa atau nama lain. E. Penyiapan peta kerja. F. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah, kepala desa atau nama lain. Dan G. Pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang, dan atau masyarakat yang terkena dampak atas objek pengadaan tanah. Pasal 60 ayat 1. Satuan tugas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 huruf A melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi A. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan B. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang. Ayat 2. Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan mengenai pengukuran dan pendaftaran tanah. Ayat 3. Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. 4. Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak. 5. Pengukuran dan pemetaan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan penyurvei berlisensi. Pasal 61 ayat 1, Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 huruf B melaksanakan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah paling kurang A. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak. B. Nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak. C. Bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah. D. Letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang. E. Status tanah dan dokumennya. F. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. G. Pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. H. Pembebanan hak atas tanah. Dan I. Ruang atas dan ruang bawah tanah. 2. Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Ayat 3. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian.
Ayat 4. Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan penyurvei berlisensi. Pasal 62. Ayat 1. Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 hari. Ayat 2. Dalam hal tertentu, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dapat melakukan tugas lebih dari 30 hari. 3. Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keadaan di mana a. Terdapat permasalahan kondisi fisik meliputi 1. Belum terpasangnya tanda batas bidang tanah. 2. Kondisi topografi di lapangan perlu penanganan khusus. Dan atau 3. Objek pengadaan tanah lintas desa, garis miring kelurahan, garis miring kecamatan. B. Terbatasnya sumber daya manusia. C. Belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. D. Masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak. Pasal 63. Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 dan pasal 61 ayat 2 diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Demikian pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang terkait dengan tugas Satgas A dan Satgas B. Nah, dari situ kita bisa melihat apa tugas Satgas, baik Satgas A maupun Satgas B. Dan kalau secara garis besar, tugas Satgas A adalah mengumpulkan data fisik, sedangkan Satgas B tugasnya adalah mengumpulkan data yuridis. Nah, data-data apa saja yang dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B sudah bisa kita lihat dari pasal-pasal tadi. Kemudian berapa lama mereka bertugas, dan termasuk apa yang memungkinkan tugas Satgas itu mundur. Ya, tadi bisa kita lihat di sana. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.